Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 17. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Kidung jemaat 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, kita akan menyambut sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang membangun kita untuk hidup dalam kasih, hidup menerima kasih Tuhan, dan hidup saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian panggilan Tuhan atas kehidupan setiap umat Tuhan. Hidup menerima kasih Tuhan dan hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperhatikan, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kerendahan hati, kita juga hendak mengaku di hadapan Tuhan dan di depan sesama bahwa kita belum bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali akan segala kekurangan bahkan dosa kita. Kita bertobat di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Bersama-sama kita akan nyanyikan lantunan Kidung Jemaat 26. Kita pujikan bait 1 dan bait 2 sebagai lantunan nyanyian Kidung Penyesalan kita. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat ini kami umat milik Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur,
datang kepada Tuhan melalui kebaktian hari Sabat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menaungi setiap aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, hari demi hari sampai saat ini. Pemeliharaan Tuhan juga kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, atas segala cinta, kasih yang Engkau berikan kepada kami sambut, kami terima dengan ungkapan dan ucapan syukur di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, bersama umat-Mu kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur khususnya. Mari Tuhan, Engkau menyertai, menuntun, menolong dan memberkati kehidupan jemaat Tuhan ini. Engkau juga menolong, menyertai dan memberkati atas segala karya pelayanan jemaat Tuhan bersama tim, panitia, komisi-komisi dan majelis gereja, baik kami sebagai pendeta, tua-tua dan diaken, bersama dengan tenaga gereja yang lain, baik di bidang tata usaha administrasi maupun di dalam pemeliharaan gereja koster. Kami serahkan semua komponen kehidupan gereja ini di dalam naungan dan di dalam pertolongan bahkan berkat Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan keluarga-keluarga umat Tuhan. Engkau akan menaungi, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan kepada keluarga-keluarga umat Tuhan, jemaat Tuhan ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sekiranya pada saat ini sedang menderita sakit. Tuhan, kami serahkan semuanya dan kami mohonkan berkat kekuatan dan kesembuhan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga senantiasa berdoa akan kehidupan bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa ini dalam naungan pertolongan-Mu di dalam menghadapi berbagai pergumulan, baik adanya berbagai bencana alam, musibah, dan termasuk di dalamnya COVID-19 yang masih kami rasakan. Kami mohonkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan kepada bangsa ini keluar dari segala pergumulan di dalam kehidupan saat ini. Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kebaktian ini, pada ibadah ini, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan terima sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengaturkan persembahan di dalam ibadah saat ini. Sabda Tuhan yang tertulis
Di dalam surat Ibrani pasal 13 Ibrani 13 ayat 15 dan ayat 16. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah persembahan syukur kita ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, oleh karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, sungguh semua kami terima, kami tanggapi dengan ungkapan dan ucapan syukur kami kepada-Mu. Jikalau pada ibadah kebaktian ini kami mengaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami memohon kepada-Mu
Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan segala karya pelayanan umat-Mu yang Engkau pakai untuk merawat, mengelola persembahan ini. Berkati pelayanan mereka dengan hati yang jujur dan tulus. Mereka dapat mengelola dan menggunakan persembahan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, hamba-Mu juga senantiasa memohonkan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan waktu demi waktu, hari demi hari. Hamba-Mu percaya Tuhan tidak kurang cara memberikan berkat-berkat tercurah atas kehidupan jemaat semuanya. Di dalam mereka bekerja juga Engkau menaungi mereka, Engkau memberkati mereka. Mereka yang bekerja sebagai buruh, mereka yang bekerja sebagai petani, mereka yang bekerja sebagai pedagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang bekerja di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintah. Tuhan, naungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, beri kesejahteraan kepada mereka semua. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Kuasai setiap hati hidup kami melalui karya Roh Kudus. Kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 31 yang demikian sabdanya. Allah di atas semua Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya
Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada kebaktian hari Sabat ini, Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan tak pernah letih dan lesu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya setiap pribadi manusia yang melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah pekerjaan, manusia membutuhkan konsentrasi, sebab dengan konsentrasi manusia bisa fokus melakukan sesuatu yang dikerjakannya. Dan supaya manusia memiliki konsentrasi atau bisa fokus dalam melakukan pekerjaannya, tentunya ada hal lain yang diperlukan manusia, yaitu kekuatan fisik atau kekuatan tubuh. Sebagai contoh, jika seorang sopir sedang mengendarai kendaraan roda 4 atau mobil, maka si sopir ini harus fokus mengendarai kendaraannya, harus konsentrasi di jalan raya, sebab ada hal-hal yang membahayakan jika sang sopir ketika membawa kendaraan di jalan raya tidak fokus, tidak konsentrasi. Kendaraan bisa oleng ke kanan atau ke kiri, membahayakan yang lain. Demikian juga seorang sopir ketika memiliki konsentrasi fokus dalam mengendarai mobil, maka penumpang yang ada di dalam juga merasa tenang, aman, dan nyaman. Lain jika seorang sopir ketika mengendarai mobil di jalan raya, ia tidak fokus, ia tidak konsentrasi, bahkan jika seorang sopir ini mengantuk, membahayakan banyak orang, baik membahayakan penumpang yang dibawanya maupun membawa bahaya bagi kendaraan yang lain atau yang ada di sekitar jalan raya. Oleh karena itu, kekuatan ragawi, kekuatan tubuh, kekuatan fisik sangat diperlukan oleh seorang sopir ketika membawa kendaraan mobil di jalan raya. Tentunya juga berlaku bagi semua yang melakukan aktivitas pekerjaan apapun selain sopir. Kekuatan, daya sungguh diperlukan oleh siapapun manusia dalam beraktivitas, dalam berkarya, di dalam bekerja.
Walaupun kita sangat menyadari, kita sangat mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan kekuatan kita, keterbatasan fisik kita, yang mana suatu saat tubuh ragawi kita bisa letih, bisa lesu, tanpa daya, tidak berdaya, karena ada hal-hal yang kita rasakan, ada hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kekuatan fisik kita juga dipengaruhi oleh kekuatan psikis kita atau alam pikir kita. Ketika psikis kita, pikiran kita juga terhambat oleh karena segala dan berbagai pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan nyata ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika manusia mengalami sebuah proses kehidupan, antara harapan dan kenyataan itu berbeda, sungguh bisa menjadikan manusia itu letih, lesu, dan berbeban berat. Misalkan ketika ada sesuatu harapan, sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan ini, sementara yang terjadi justru kepahitan, keprihatinan, duka cita, kehidupan kita menjadi tidak berdaya, kehidupan kita menjadi letih, kehidupan kita menjadi lesu. Perjalanan kehidupan nyata yang demikian juga pernah dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel ketika bangsa Israel hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa Babel pada waktu itu. Bangsa Israel memiliki harapan yang besar mendapatkan, menerima kasih Tuhan, mendapatkan perhatian dan pemeliharaan Tuhan yang baik, yang indah, yang sejahtera. Tetapi faktanya bangsa Israel menderita di bawah tekanan bangsa lain, di bawah kekuasaan bangsa lain, yaitu Babel, yang dipandang kejam terhadap bangsa Israel. Kehidupan nyata berbeda dengan harapan. Harapannya sukacita, harapannya kebahagiaan, tetapi yang dirasakan keprihatinan, bahkan duka cita. Maka Israel menjadi letih, Israel menjadi lesu merasakan kehidupan nyata itu. Maka Israel berseru kepada Tuhan, "Mengapa Engkau ya Tuhan tidak peduli terhadap kami, umat milikmu ini? Mengapa Engkau mengabaikan hakku sebagai umatmu ya Tuhan? Bukankah Engkau tahu Tuhan, kami ini milikmu? Mengapa Engkau memberikan kepada kami yang tidak enak, memberikan kepada kami yang tidak sedap, memberikan kepada kami yang bukan sukacita tapi duka cita?" Cerita kelelahan, cerita letih lesu bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi dengan tegas Tuhan meyakinkan kepada bangsa Israel melalui hambanya yaitu Nabi Musa, "Sekalipun engkau letih,
Sekalipun engkau lesu, tetapi Tuhan tidak pernah letih dan lesu memelihara kehidupan. Ia Tuhan yang perkasa, Ia Tuhan yang kuat. Maka yakinlah, Dia yang memiliki kamu, Dia yang akan memelihara kamu, Dia yang akan memberkati kamu. Maka yakinkanlah imanmu kepada Tuhan, karena engkau tidak akan lagi hidup dalam kepahitan, tetapi engkau akan hidup dalam sukacita bersama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh Tuhan tidak akan pernah letih lesu memelihara kehidupan kita. Tapi satu hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu akan kesungguhan iman kita, terus berharap kepada kasih Tuhan. Kita pun diajar oleh Tuhan supaya menjadi pribadi umat Tuhan yang tidak mudah untuk letih dan lesu menghadapi pergumulan hidup, menghadapi tantangan hidup. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pribadi umat Tuhan yang kuat, bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi terus berharap kepada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Maka kuatkanlah setiap kehidupan kita bersama Tuhan yang setia, mengiring, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Dia tidak pernah letih lesu, maka kita pun tidak akan letih dan lesu hidup bersama Dia. Ketika kita merasakan sukacita hidup, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pergumulan, bahkan tantangan hidup, penderitaan hidup sekalipun, duka cita hidup sekalipun, kita tetap bersandar kepada kasih setia Tuhan. Hidup kita tidak boleh mudah rapuh, tetapi hidup kita harus senantiasa tegar, kuat. Karena ada satu kunci yang ada dalam kehidupan kita. Kunci itu adalah kasih setia Tuhan, kasih dan cinta Tuhan yang tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Maka marilah di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak mudah menyerah, tetapi senantiasa bersandar pada kasih, bersandar pada pertolongan, dan bersandar pada berkat-berkat Tuhan. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebenaran sabdamu yang kami terima pada saat ini. Ya Tuhan, kami mengakui manusiawi kami memiliki kelemahan, tetapi manusia batiniah kami senantiasa memiliki kekuatan. Karena kehidupan kami Engkau topang oleh kasih dan cinta, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang setia, Tuhan yang tidak pernah letih lesu memelihara, menaungi dan memberkati kehidupan kami. Maka sungguh kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, seusai kebaktian ini kami hendak melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami sandarkan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 400. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Kidung jemaat 400 bait 1 dan 2, Ku daki jalan mulia. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengungkapkan dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur,
dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa Majelis GKJ Wonosobo Timur akan menyampaikan pelayanan khusus sakramen perjamuan kudus kepada segenap jemaat GKJ Wonosobo Timur yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2021. Maka sebagai hamba Tuhan, Majelis Gereja menyampaikan warta ini supaya setiap dan segenap warga gereja mempersiapkan diri bersama-sama Majelis Gereja untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus tersebut.
Oleh karena itu, pada saat ini secara khusus kita mempersiapkan diri dan mengungkapkan iman kita di dalam menanggapi panggilan dan pemeliharaan Tuhan melalui majelis gereja dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara Agung atas kehidupan umat Tuhan, Engkau yang memelihara akan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mempersiapkan diri untuk mengungkapkan kesungguhan dan kesanggupan kami, baik di dalam kami para majelis gereja melayani dan bersama-sama jemaat Tuhan menerima sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu Tuhan, kehidupan kami seutuhnya kami serahkan dalam naungan Tuhan. Pada saat ini secara khusus kami menghadap Tuhan untuk memohon kekuatan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menerima pratilan perjamuan kudus. Oleh karena itu, terimalah pratilan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Majelis Gereja GKJ Wonosobo Timur akan melayangkan pelayanan pemeliharaan iman melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayangkan pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Sakramen pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada pelayanan perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebelum kita memberikan pelayanan kepada jemaat sebagai majelis gereja dan menerima sakramen perjamuan kudus bersama jemaat, oleh karena itu kita akan memperhatikan hal-hal yang mengingatkan dan membangun, menguji diri kita dengan bertanya dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat oleh karena dosa kita? Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu keluar dan melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya.
Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saya selaku hamba Tuhan menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini marilah setiap kita, baik selaku majelis gereja maupun selaku jemaat Tuhan, mengungkapkan kesungguhan hati kita, kesanggupan hati kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, saya sampaikan kepada segenap majelis gereja GKJ Wonosobo Timur, apakah Bapak Ibu Saudara semua memiliki kesanggupan dan kesungguhan baik di dalam melayani perjamuan maupun mengikuti menerima perjamuan kudus tersebut? Bagaimana jawaban Bapak Ibu majelis gereja? Yang kedua, kepada segenap jemaat GKJ Wonosobo Timur, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua memiliki kesanggupan dan kesungguhan untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan oleh segenap majelis gereja? Semua kesungguhan, tanggapan, dan jawaban Bapak Ibu dilihat oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga secara pribadi, saya selaku hamba Tuhan memiliki kerinduan untuk melayani sakramen perjamuan maupun menerima sakramen perjamuan kudus dan tidak ada ganjalan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menyerahkan semua kesungguhan dan kesanggupan kita mengikuti dan melayani perjamuan kudus. Ya Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar setiap apa yang ada dalam hati kami, melalui mulut kami menjawab ya dengan sungguh-sungguh, melayani perjamuan maupun menerima perjamuan kudus. Maka ya Tuhan, semua apa yang kami ungkapkan kepada Tuhan, kami naungkan kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menaungi, melindungi, memelihara, dan memberkati kami. Mengakui akan segala kelemahan, kesalahan, bahkan dosa kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Majelis GKJ Wonosobo Timur yang saya hormati dan saya kasihi. Demikian juga segenap jemaat GKJ Wonosobo Timur
yang juga saya hormati dan saya kasihi, biarlah persiapan kita mengikuti dan melayankan perjamuan kudus menjadi bagian pemeliharaan Tuhan yang terus kita terima, karena kasih Tuhan tidak akan letih dan lesu. Tuhan yang perkasa memelihara dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warta Gereja bulan Februari 1. Bentuk ibadah bulan Februari 2021. Mengingat saat ini pandemi virus COVID-19 belum berakhir, maka dengan terpaksa Majelis GKJ Wonosobo Timur mengambil sikap untuk bentuk ibadah selama bulan Februari 2021. Sementara masih menghindari penggunaan gedung gereja untuk ibadah. Bentuk ibadah minggu pada bulan Februari 2021 di pepandan atau kelompok di GKJ Wonosobo Timur masih dengan bentuk ibadah di rumah atau ibadah keluarga yang dapat secara online melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur atau secara mandiri dengan bahan yang dibagikan di masing-masing pepandan atau kelompok melalui majelis tempat. Yang kedua, perjamuan kudus periode bulan Februari 2021. Untuk perjamuan kudus periode bulan Februari 2021 akan dilaksanakan serentak atau bersama pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dengan bentuk ibadah keluarga secara online atau mandiri. Setiap pepandan atau kelompok untuk anggur akan dibagikan oleh majelis tempat ke masing-masing keluarga dan untuk roti disiapkan keluarga. Jika kesulitan, bisa diganti dengan materi atau bahan lain untuk menjadi simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada ibadah tersebut ada dua jenis persembahan, dua kantong persembahan minggu dan satu kantong persembahan syukur perjamuan kudus. Untuk pendadaran mengikuti perjamuan kudus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jemaat akan dilayani pendadaran perjamuan kudus melalui online di kanal YouTube pada ibadah Minggu tanggal 7 Februari 2021. Meskipun jemaat tidak bisa menjawab secara langsung, yang terpenting jawaban dalam diri masing-masing untuk kesiapan hati dan jiwa menerima atau mengikuti perjamuan kudus. Yang kedua, bagi jemaat yang belum berkesempatan mengikuti pendadaran secara online, tetap diperkenakan mengikuti perjamuan kudus. Yang terpenting persiapan hati dan jiwa jemaat untuk menerima perjamuan kudus. Warta yang ketiga, tukar pelayanan firman HUT Sinode GKJ tahun 2021. Dalam rangka HUT ke-90 Sinode GKJ akan dilaksanakan tukar pelayanan firman se-Sinode GKJ. Untuk pelayanan firman tahun ini di GKJ Wonosobo Timur akan dilaksanakan secara online dengan cara
berbagi video dan akan ditayangkan di kanal YouTube. Adapun jadwal tukar pelayanan firman sebagai berikut. Minggu 21 Februari 2021 menerima tukar pelayanan firman ini akan dilayani oleh Pendeta Maria Sri Hartati dari GKJ Joglo, Jakarta. Ditayangkan secara online di kanal YouTube GKJ Wonosobo Timur. Minggu 28 Februari 2021 mengutus Bapak Pendeta Iswanto MTH akan melayani secara online ke GKJ Joglo, Jakarta. Warta yang keempat, atestasi keluar. Telah atestasi keluar per tanggal 1 Februari 2021 ke GKJ Magelang atas nama Ibu Indrawati, Ibu dan Robi Kurnia, yaitu anak warga Induk Saburan. Yang kelima, kegiatan masa Paskah 2021 menindaklanjuti surat dari LPP Sinode perihal kegiatan masa Paskah 2021. Kami Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan masa Paskah tahun 2021 akan dilaksanakan dengan tema menjadi manusia Paskah atau dados manungso Paskah. Sebagai acuan kegiatan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan masa Paskah tahun 2021 dilaksanakan mulai Minggu tanggal 21 Februari 2021 sampai 28 Maret 2021. Yang kedua, bentuk kegiatan masa Paskah tahun 2021 berupa persekutuan doa yang dilaksanakan sebanyak 6 kali karena masih adanya pandemi virus corona. Untuk kegiatan persekutuan doa dilaksanakan seperti ibadah keluarga di masing-masing keluarga. Adapun bahan, setiap pepantan atau kelompok mendapat 1 bandel. Mohon untuk digandakan masing-masing kepantan atau kelompok sesuai dengan kebutuhan warga tersebut. Yang ketiga, persembahan. Untuk setiap kegiatan persekutuan doa diadakan persembahan 1 kantong dan hasil dari persembahan disetorkan ke majelis tempat. Demikian warta gereja ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati pelayanan kita semua. Amin.
padamu.